Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Senin 13 Desember 2021 dengan episode Arisan Masa Depan. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US CPI month on month yang turun dari sebelumnya 0,9% menjadi 0,8%, sementara year on year naik dari sebelumnya 6,2% menjadi 6,8%. Kemudian ada dari US University of Mid Sentiment yang naik dari sebelumnya 67,4 menjadi 70,4. Kemudian ada dari US University of Mid's One Year Inflation yang tidak berubah di 4,9%. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Enseval Putra Mega Trading Tbk atau EPMT yang mencanangkan dana investasi sekitar 180 miliar rupiah yang masuk dalam anggaran belanja modal atau capital expenditure EPMT pada tahun 2022 dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Trinity Dynamic Tbk atau TRU yang selama 9 bulan pertama tahun ini per September 2021 tercatat penjualan TRU naik 52% menjadi 247 miliar rupiah dari periode yang sama tahun lalu sebesar 162,62 miliar rupiah dari kontan.co.id. Kemudian ada dari PT Agung Podomoro Land Tbk atau APLN yang berkomitmen untuk mempercepat pembangunan proyek kawasan premium Kota Kertabumi di Karawang, Jawa Barat dari kontan.co.id. Kemudian pada perdagangan hari Jumat tanggal 10 Desember 2021, IHSG ditutup menguat 8 poin atau 0,14% ke level 6.652. Sektor konsumer cyclical, transport and logistik, energi, teknologi industrial, infrastruktur konsumer non-cyclical, healthcare mendominasi kenaikan IHSG kemarin. Investor asing mencatatkan penjualan bersih sebesar 721,4 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari arisan Bank Sentral. Pekan ini akan menjadi pekan yang panjang sekaligus menentukan bagaimana tahun 2021 akan berakhir dan bagaimana tahun 2022 akan dimulai. Pekan ini akan menjadi arisan terbesar pertemuan Bank Sentral. Bank Sentral Amerika, Bank Sentral Eropa, Bank Sentral Jepang, dan tentu saja Bank Sentral Inggris. Ternyata Indonesia tidak mau kalah nih bosku. Tentu saja ada Bank Sentral Indonesia, kemudian ada Swiss, Norwegia, Meksiko, hingga Rusia. Inflasi akan mencuri perhatian, tapi wildcard yang sesungguhnya akan terletak pada sejauh mana Omicron akan mengambil alih. Tentu saja, ceritanya akan sama, inflasi ditambah bumbu Omicron menjadi ketidakpastian yang menghambat pemulihan ekonomi global. Saat ini, bias kebijakan akan terlihat semakin lebih besar nih bosku, karena inflasi yang terus mengalami kenaikan terlihat lebih konsisten karena adanya hambatan pasokan global dan ketika pemulihan ekonomi belum usai, Omicron muncul sebagai variabel baru. Powell diperkirakan akan memberikan pernyataan mengenai percepatan taper tantrum daripada yang direncanakan pada bulan November lalu. Dan tentu saja mengingat inflasi di Amerika yang tertinggi dalam kurun waktu 40 tahun terakhir, bukan tidak mungkin The Fed juga akan menyampaikan kenaikan tingkat suku bunga yang lebih cepat dari sebelumnya 2023 mungkin menjadi 2022 mendatang atau tahun depan lebih tepatnya. Sejauh ini The Fed yang paling terlihat lebih memiliki keyakinan untuk menaikkan tingkat suku bunganya yang dimana sikap The Fed akan menjadi acuan bagi bank sentral lainnya. Setelah dari Amerika kita jalan-jalan ke Eropa di mana ada Bank Sentral Eropa yang diketuai oleh Christine Lagarde. Sebelumnya Lagarde masih menyampaikan entah yakin atau pasrah bahwa inflasi di Eropa masih dalam tahap sementara. Kenaikan yang terjadi tidak akan bertahan lama, semisal biaya energi atau kenaikan yang disebabkan oleh kenaikan pasokan dan pengiriman logistik yang terhambat. Inflasi di Eropa juga akan keluar pada minggu depan yang dimana nih bosku, inflasi di Eropa diperkirakan akan mengalami kenaikan menjelang Natal dan Tahun Baru yang mungkin akan mendorong konsumsi mengalami kenaikan. Hal ini yang berpotensi membuat inflasi di Eropa akan menembus di 5% yang dimana itu artinya akan menjadi yang tertinggi dalam kurun waktu 25 tahun terakhir. Namun tampaknya Lagarde tidak akan gentar, dirinya tetap yakin bahwa inflasi akan sementara. Oleh sebab itu dirinya tidak berharap untuk menaikkan tingkat suku bunga dalam waktu dekat atau hingga tahun 2023 mendatang. Besar kemungkinan Lagarde sendiri tidak akan menaikkan tingkat suku bunga tahun 2022 mendatang. Apakah benar begitu?
Tampaknya tidak begitu apabila inflasi diperkirakan masih akan konsisten untuk berada di level 4% atau bahkan akan lain ceritanya apabila inflasi di Eropa berada di atas 5%. Habis dari Eropa, tentu saja kita akan jalan-jalan ke Jepang. Saat ini berbeda dengan Amerika dan Eropa, inflasi di Jepang tidak kunjung mengalami perbaikan. Bahkan meskipun mengalami kenaikan niscaya, tidak akan terlalu lama untuk konsisten berada di ketinggian. Mungkin Jepang untuk sementara tidak termasuk dalam hitungan karena mungkin masih jauh dari menggapai inflasi atau mungkin hanya sekedar mimpi. Yang mungkin menarik perhatian adalah Bank Sentral Inggris yang dipimpin oleh Andrew Bailey, yang sebelumnya Bank Sentral Inggris tidak akan memberikan indikasi apapun untuk menaikkan tingkat suku bunga, tapi kali ini menjadi sesuatu yang berbeda. Bank Sentral Inggris tampaknya ingin menaikkan tingkat suku bunga pada tahun depan. Apalagi nih bosku, inflasi Inggris yang keluar pada pekan ini juga diperkirakan akan mengalami kenaikan dari sebelumnya 4,2% diproyeksi naik menjadi 4,8% dan berpotensi untuk kembali mengalami kenaikan hingga 5% apabila situasi dan kondisi tidak berubah. Setelah dari Jepang kita mampir untuk makan bakmi pangsit di Cina. Yang kami khawatirkan adalah kenaikan tingkat suku bunga The Fed pada tahun depan akan mendorong mata uang dolar menjadi lebih kuat lagi. Hal ini yang akan menjadi ujian bagi negara-negara berkembang tidak terkecuali Indonesia. Bagi banyak bank sentral di seluruh dunia, kekhawatirannya hanya satu, yaitu pemulihan ekonomi yang tidak merata di semua negara. Namun bagi perekonomian yang mulai menunjukkan pemulihan, maka ada potensi kemungkinan yang sangat besar bagi bank sentral untuk menaikkan tingkat suku bunga setidaknya 1 kali pada tahun depan. Wildcard atau Omicron akan berusaha untuk mencari permainannya sendiri. Selama pemerintah mampu mengendalikan Omicron, maka harapan akan pemulihan yang konsisten akan selalu ada. Dari Bank Indonesia sendiri kami melihat mungkin tekanan yang muncul pada pasar obligasi dan rupiah dalam 1 minggu terakhir akan membuat Bank Indonesia sudah mulai bersiap sekalipun mereka memiliki jurus triple intervention. Sejauh mana Bank Indonesia mampu meyakinkan pasar, sejauh itu pula volatilitas akan terjaga. Namun apakah Bank Indonesia akan menggunakan kata-kata yang sama sehingga membuat pelaku pasar dan investor kecewa? Biarlah waktu yang akan menjawabnya nanti. Kemudian cerita selanjutnya datang dari apa yang dinanti. Pergerakan IHSG sepanjang pekan lalu yang menguat seiring dengan turunnya ketidakpastian pada pasar global di mana risiko juga cenderung lebih rendah dibanding dengan pekan keempat November pada pekan pertama bulan Desember. Turunnya data pengangguran di Amerika dari 227.000 menjadi 184.000 turut memberikan kelonggaran pada tensi pasar keuangan, di mana naiknya serapan kerja di Amerika mulai membaik saat ini. Membaiknya kepercayaan diri pelaku pasar juga seiring dengan positifnya pertumbuhan penjualan retail bulan Oktober yang tercatat naik 6,5%. Pada pekan ini pelaku pasar dalam negeri akan terfokus pada rilis data neraca perdagangan, di mana pertumbuhan diproyeksikan lebih lambat dibandingkan bulan Oktober. Selain itu, pelaku pasar juga akan mencermati langkah dari Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas moneter, di mana suku bunga acuan menjadi tolak ukur pelaku pasar terkait pergerakan pasar keuangan ke depan. Inflasi yang masih berada pada 1,75 dinilai masih cukup rendah sehingga apabila Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan pada akhir semester 2 ini tentu akan memberikan dampak yang signifikan pada pergerakan pasar saham maupun obligasi. Kenaikan tingkat suku bunga bagi kami juga hanya masalah waktu hingga The Fed memberikan aba-aba pada pertemuan The Fed pekan ini dan tidak menutup kemungkinan bahwa Bank Indonesia akan mencoba untuk head of the curve dengan menaikkan tingkat suku bunga lebih awal sebelum The Fed menaikkan tingkat suku bunga. Sebagai bagian dari sebuah langkah antisipasi untuk menjaga pasar tetap stabil. Situasi dan kondisi seperti ini tentu membutuhkan pandangan dan kebijakan dari Bank Indonesia untuk menunjukkan kepada kita semua langkah apa yang akan dilakukan oleh Bank Indonesia apabila hal tersebut terjadi. Pertanyaannya adalah, apakah kita siap untuk mencoba beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang ada nanti meskipun pemulihan ekonomi di Indonesia masih belum usai? Sehingga berdasarkan teknikal analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak menguat terbatas dan ditradingkan pada level 6.610 hingga 6.690. Berikut stock watch pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari EMTK, kemudian yang kedua ada dari PTBA, dan yang ketiga ada dari SMDR. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari TRU atau PT Trinity Dynamic Tbk yang selama 9 bulan pertama tahun ini per September 2021 tercatat penjualan TRU naik 52% menjadi 247 miliar rupiah dari periode yang sama tahun lalu sebesar 162,62 miliar rupiah. Tumbuhnya penjualan tersebut ditopang dari penjualan apartemen dan pengelolaan gedung yang masing-masing mencatatkan 237,3 miliar rupiah dan pengelolaan gedung sebesar 9,6 miliar rupiah. Dengan tumbuhnya penjualan tersebut,
tentunya memberikan kontribusi pada kinerja keuangan perusahaan, di mana membukukan laba bersih sebesar 28,2 miliar rupiah atau naik 8% dari sebelumnya 26,07 miliar rupiah. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term, berpotensi untuk bearish dengan target 115 dan tingkat probabilitas sebesar 52%. Kemudian yang kedua ada dari KF atau PT Kimia Farma Tbk yang membukukan laba bersih senilai 301,9 miliar rupiah hingga kuartal 3 2021. Pencapaian tersebut tentunya memberikan kinerja positif pada perusahaan di mana laba bersih tumbuh 711% dari laba bersih di periode yang sama tahun lalu yang hanya 37,19 miliar rupiah. Keberhasilan tersebut sejalan dengan kenaikan pendapatan perusahaan yang membukukan pendapatan senilai 9,49 triliun rupiah, naik 34,7% dari pendapatan di kuartal 3 2020 sebesar 7,04 triliun rupiah. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 2.700 dan tingkat probabilitas sebesar 57%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 3.000 dan tingkat probabilitas sebesar 56%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari Pilar Mas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.go.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.